BMKG mengatakan bahwa kita memasuki musim kemarau karena akan datangnya Godzilla El Nino. Tapi kenapa akhir-akhir ini malah hujan sangat deras? Apakah ketidakpastian ini akan terus ada? Dan juga ketidakpastian yang akan menggelayuti persediaan BBM, persediaan gas, dan persediaan kebutuhan sehari-hari kita. Akankah peperangan ini akan segera selesai? Mari kita lihat menggunakan kartu Kapiter. Halo Sanjikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Kita akan coba melihat ketidakpastian ke depan, termasuk cuaca, apakah akan ada bencana, dan termasuk apakah jangan-jangan bencana itu termasuk diantaranya kelangkaan BBM, kelangkaan gas, kelangkaan sembako, atau apapun ini akan terjadi karena pemerintah berusaha untuk tidak menaikkan harga BBM yang bisa saja akan menjadi buah simalakama yang berakibat buruk kepada masyarakat Indonesia. Mas Den, kita ngomongin soal perekonomian Indonesia. Saat ini kan mungkin Indonesia terbilang aman dalam segi BBM ataupun bahan pokok kan masih belum naik. Tapi ada beberapa juga yang meramalkan terkait adanya kelangkaan BBM yang akan terjadi ke depannya gitu. Nah mungkin kalau dari kartu tarot Mas Den ini seperti apa nih untuk Indonesia sendiri ke depannya? Kita harus tahu dan sadari bahwa kita ini hidup satu langit dengan negara-negara yang lain di seluruh dunia. Apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, itu cepat atau lambat pasti akan berimbas ke kita. Jadi jangan kalian merasa bahwa kalian yang hidup di Boyolali seperti itu, terus nggak akan merasakan imbas peperangan dan juga ditutupnya Selat Hormuz. Nah, apapun itu cepat atau lambat akan mengenai kita. Dan kelangkaan, walaupun pemerintah akan berusaha untuk menjaga, ini pasti akan terjadi. Apakah kalian siap? Tonton sampai selesai agar kalian bisa menyiapkan. Yang pertama adalah kelangkaan ini akan terjadi karena suplainya ini pasti nggak akan tetap stabil seperti kalau tidak ada peperangan. Dan juga dengan kondisi di mana pemerintah kita, presiden kita ini menjaga dan berusaha untuk energinya ini digunakan untuk mencukupi BBM agar tidak naik. Tentu saja di sisi yang lainnya ini pasti ada hal-hal yang akan dikorbankan seperti itu. Nah, tapi apakah ini berlangsung lama? Kabar baiknya tidak. Tapi kita memang harus tetap siap. Bukan dengan cara menimbun, bukan dengan cara kita membeli berlebihan terus kemudian kita simpan. Tapi dengan cara lebih hemat lagi, mempergunakan hal-hal itu tadi. Kalau biasanya kita misalkan nyalain gas dengan sangat besar, atau misalkan kita menyalakan listrik setiap saat, atau kita mungkin selama ini menggunakan transportasi pribadi, mulailah untuk berhemat dengan men-switching atau memindahkan pengeluaran ini dengan cara yang lebih bijaksana, dan juga penggunaan energi yang mungkin akan bisa lebih memiliki alternatif dibandingkan energi yang selama ini ya ada. Jadi kalau misalkan kita memakai aplikasi online, coba pilihlah yang menggunakan energi listrik karena cepat atau lambat itu akan mengenai diri kita. Tapi hal yang paling riskan yang akan terjadi mungkin ke depannya nih, dalam segi mana nih Mas, mengingat ya kalau dari berbagai negara, kayak contohnya Malaysia dan Singapura itu kan sudah menaikkan BBM. Betul, gitu. Nah, betul. Kalau di Indonesia ini yang paling riskan yang mungkin akan naik ini di level yang mana? Apakah dari BBM kah, atau mungkin dari bahan pokok, atau seperti apa? Yang menarik, di sini kenaikan itu akan terjadi secara bergantian di banyak hal itu tadi. Tapi sebenarnya yang membunuh bukan kenaikannya. Karena kenaikannya ini akan sifatnya sementara, temporari. Dan pemerintah akan lalu melakukan sebuah tindakan untuk membuat ini nggak naik lagi. Dan itu pasti akan terjadi. Tetapi yang bahaya, nah ingat, ini yang bahaya dan kalian harus dengarkan baik-baik. Oke, jangan di skip, jangan dicepatkan. Yang berbahaya adalah isu dari kelangkaan itu. Saat tiba-tiba nanti ada satu orang yang, gila guys, ini gua nulis ini masih sambil kaki gua gemeteran. Nah, biasanya Gen Z begitu kan kalau nulis nih, guys ini ngeri banget nih guys. Gua sekarang lagi antri sembako dan itu akan cepat menyebar. Padahal sebenarnya itu mungkin tidak terjadi. Tapi ketakutan ini akan teramplifikasi, dan bahayanya algoritma saat ini itu menuju ke arah sana. Terutama saat dibarengi tadi saya katakan bahwa kondisi cuaca ini lagi nggak menentu. Sakit campak ini terjadi di mana-mana, hati-hati. Demam berdarah ini sedang merajalela. Dan ini semua ini seakan-akan datang bersamaan dengan kondisi peperangan yang nggak usai juga. Maka akan lebih baik jika kita tidak menyebarkan ketakutan itu. Karena pesimisme secara berjamaah ini sebenarnya yang membunuh. Jadi kalaupun ternyata ada kelangkaan, saya katakan
itu hanya akan bersifat sementara. Karena pemerintah pasti akan bisa menanggulangi. Nanti akan saya jawab kenapa kok begitu. Apakah masyarakat Indonesia ini akan siap gitu menghadapi hal-hal serupa gitu? Mengingat kan kalau konteksnya ya masyarakat Indonesia ketika sudah diterpa satu isu itu kan langsung panik, langsung itu gitu. Makanya di sini kita harus berpikir secara jernih dan secara optimis dengan mengkonsumsi narasi dan juga informasi yang tepat. Kita harus tahu mengapa kok pemerintah akhirnya bisa menyetabilkan harga minyak. Adalah karena Indonesia ini masih menjadi pemasok energi yang lain ke seluruh dunia, yaitu batu bara. Kita masih memiliki batu bara. Yang saat kita jual, harga batu bara sekarang pun ini sedang naik. Artinya keuntungan yang kita dapatkan dari menjual batu bara, kita bisa gunakan untuk subsidi menutupi pembelian minyak yang sedang tinggi ini tadi. Yang artinya kita bisa menenangkan masyarakat untuk sementara waktu. Lalu saat ini kemudian dinaikkan, jangan terus orang-orang kan bilang, tapi kemarin kan pemerintah bilang naiknya dijaganya cuma sampai akhir tahun. Iya betul, karena kita berusaha ini secara kuartal. Kalau kita mengatakan akan terus, ya kita akan bohong. Karena kita aja nggak pernah tahu kapan Selat Hormuz dibuka, kapan peperangan akan berhenti. Dan juga kapan kondisi cuaca di lingkungan kita ini yang semakin nggak menentu. Cuaca ini akan dipengaruhi juga dengan sifat dan sikap manusia yang masih sangat penuh kemarahan. El Nino itu sendiri kan disebut sebagai si bocah laki-laki kan, diberikan personifikasi. Dan ini beda dengan El Niño. El Nino ini dipengaruhi oleh naiknya suhu di Samudra Pasifik ya kalau salah, atau Atlantik yang ada di Amerika, lalu menyeberang dan panasnya ini menaikkan suhu di negara-negara di Asia yang saat ini ada. Nah, kita harus tahu bahwa ini pun harus kita sikapi dengan sikap yang bijaksana juga. Yang artinya apa? Kondisi yang panas. Jangan terus kita pun itu dipenuhi dengan curiga, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan syak wasangka. Oke, mungkin kalau ini ada yang nonton di Was-Was nggak ini? Iya kan? Kalau seandainya ini harapannya jangan was-was dengan apapun yang terjadi. Dan kita tetap, yuk kita percaya kepada ulil amri, pemerintah kita saat ini yang berusaha keras untuk menjaga ini agar tetap stabil dan terkendali. Mas Din, salah satu pemerintah menjaga itu kan adalah WFH satu hari dan juga Iya, itu betul. mempengaruhi nggak sih? Oke, kalau kata Pak JK kan nggak mempengaruhi ya. Tapi saya ingin melihat dengan cara yang lain. Saat pemerintah join BOP pun tidak diberitakan kalau tujuannya ini adalah agar geng Amerika dan kawan-kawan ini nggak ngambek sama kita. Karena kita tahu si Prabowo pun ini ambekan. Karena kemarin pun barusan nge-tweet bahwa bangsa Indonesia ini kebanyakan Sunni kan. Kalau Sunni kan harusnya mereka ini tahu kelakuan Syiah seperti apa. Kok mereka malah sekarang mendukung cuman gara-gara sekarang yang melawan Iran ini adalah Amerika sama Israel. Mereka ini benar-benar apa ya kalau dibilang munafik ya seperti itu ya kalau dibahasakan kan. Nah kita tahu bahwa Presiden Amerika ini ambekan. Nah makanya Pak Prabowo datang ini untuk mendapatkan itu tadi. Apa ya kalau kita bilang itu? Untuk agar dia ini nggak merasa bahwa kita ini musuhnya. Dan jika itu terjadi, maka Indonesia ini akan adem ayem. Tapi langsung disalahartikan bahwa tuh Presiden Prabowo mendukung Israel. Ya nggak juga kan seperti itu. Maka hal seperti ini memang harus diterjemahkan dan dijelaskan secara baik. Komunikasi pemerintah ini perlu untuk disampaikan agar masyarakat pun ini nggak ketakutan dengan apapun yang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Saya kira itu sih hal yang penting untuk dimengerti menjawab pertanyaan tadi itu. Dari kebijakan itu kan masih dihimbau tapi masih dipertimbangkan gitu. Oh iya, saya tadi belum menjawab ya masalah si ini ya, yang WFH ya. Iya. Nah, maksudnya gini, saat pemerintah itu sedang mengatakan satu hal, bisa saja dia ini sebenarnya ingin melakukan hal yang lain, tapi itu tidak mungkin bisa diucapkan. Nah, dengan melakukan WFH, oke, masyarakat nggak akan berangkat. Dan yang berangkat ini akhirnya cuma pegawai swasta ya seperti itu. Tapi di sisi yang lain, saat orang-orang ini WFH, otomatis mereka ini akan menghabiskan waktunya, misalkan di kafe, atau mereka misalkan menjadi long weekend, mereka pergi ke daerah dan sebagainya. Ini saya ingin katakan sesuatu yang mungkin saja disengaja oleh pemerintah. Coba kalian sadar nggak? Sejak era Pak Jokowi, libur-libur di Indonesia ini kayak digeser mendekati hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu. Kalau nggak Jumat, Kamis. Agar apa? Agar masyarakat perkotaan itu bisa menimbulkan trickle down effect di mana mereka ini akan pergi ke daerah dan ekonomi ini akan bergeliat saat uang-uang ini mengalir dibawa oleh mereka-mereka yang gajinya sudah pasti dan mereka dijaminkan pensiun di kehidupan mereka yang berikutnya ini tadi. Jadi saya kira ini adalah hal
yang pemerintah tidak bisa ucapkan. Tapi ini sepertinya adalah hidden agenda yang dilakukan. Mas Den, tadi kan menyinggung soal fenomena-fenomena alam yang mungkin bisa dibilang sekarang tuh, kalau zaman dulu itu kan per bulan itu kayak September, Oktober, November itu kan pasti hujan. Nah sekarang ini kan cuaca nggak menentu. Nah mungkin sebab utamanya itu apa? Manusianya. Karena kita ini kan hidup berdampingan dengan alam, alam pun berdampingan dengan manusia. Nah kalau manusianya juga nggak bisa ditebak dengan peperangan yang ada, dengan keinginan mereka untuk berkuasa dan menduduki area orang lain. Amerika yang ingin menguasai cadangan minyak Venezuela, terus kemudian saat ini berusaha untuk berkonflik dengan Iran agar suplai minyak di sana itu tertutup dan mereka bisa berjualan di sini. Karena Indonesia pun akhirnya kan mengambil dari Amerika kan. Jadi saya merasa bahwa hal seperti ini tuh muncul karena angkara. Dan alam ini berusaha untuk menyeimbangkan. Alam ini nggak punya maksud. Alam ini hanya merespon apa yang kita lakukan. Maka sejatinya saat manusia dipenuhi angkara, maka alam ini pasti akan menyesuaikan. Alam ini pasti akan menghalangi. Dan ini adalah cara alam. Dan saya nggak tahu dan saya takut juga melihat manusia yang perang semaunya, membantai orang sekeinginan mereka dengan nilai yang mereka karang sendiri. Yang saya takutkan adalah nanti akan terjadi sebuah bencana yang itu nggak diciptakan oleh manusia. Dan itu bukan keinginan Tuhan, tapi alam yang ingin merespon dengan melihat manusia sebagai ancaman dan menghilangkan manusia ini tadi. Jadi semua bencana yang ada ini sejatinya adalah ciptaan manusia secara tidak langsung. Mas Den, tadi gimana tuh Mas Den, campak, DBD itu maksudnya akan menjadi fenomena tersendiri kah penyakit itu di tahun-tahun sekarang? Saya kira itu kan sesuatu yang seharusnya tadi seperti dikatakan secara siklus itu kan seharusnya muncul di saat yang bisa kita antisipasi. Tapi sekarang ini kayaknya semua itu bermunculan dengan nggak ada jadwalnya gitu. Nah ini adalah sebuah hal yang muncul karena ya angkara manusia ini tadi. Manusia yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sehingga apapun yang diinginkan ini diwujudkan. Dan alam ini berusaha untuk menegasikan atau menyeimbangkan itu tadi. Dan ya ini kan satu hal yang mungkin nggak bisa dijelaskan dengan logika kita dari tambah kurang yang sekarang. Tapi saya rasakan bahwa manusia ini sejatinya kan makhluk spiritual yang harus selalu bisa bersinergi atau sinkron dengan alam yang ditempatinya ini tadi. Kita harus tahu bahwa alam semesta ini pun punya nyawa. Dia punya kehidupan. Dan walaupun dia ini nggak punya niat, tapi dia akan selalu merespon apa yang manusia berikan. Mas Den, hal apa yang mungkin yang patut diwaspadai ini sekarang ini terkait fenomena alam ya? Mungkin kan ya saat ini kan masih banjir, cuma kan kayaknya di bulan-bulan 6 ini banyak juga yang meramalkan katanya akan terjadinya kemarau gitu. Apa yang mungkin patut diwaspadai? Yang saya ingin sampaikan di sini adalah cobalah untuk kita bersyukur. Kartu ini tentang husnuzon kalau orang muslim bilang, berbaik sangka. Karena dengan kondisi yang buruk sudah seperti sekarang ini, kalau kita tambahkan dengan berburuk sangka kepada orang di sekitar kita, ini akan jadi hal yang jelek. Pun kita juga nggak boleh bersikap buruk kepada orang lain, mengambil keuntungan yang bukan kita miliki dan merugikan orang yang lain. Mungkin orang akan mengatakan apa yang dikatakan Denny Darko ini nggak ada hubungannya sama alam, sama hujan, sama penyakit. Nggak. Tuhan menciptakan ini semua itu interconnected, terhubung satu sama lain. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di alam seperti ini, mungkin teman-teman yang sekarang ini merasakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini kurang enak dan berpikir kabur dulu aja atau apa, itu belum pernah ke luar negeri. Belum pernah, yang paling dekat deh, misalkan ke Hong Kong atau ke Jepang yang memiliki 4 musim. Di mana mereka ini kalau nggak bekerja di musim semi dan musim gugur, mereka di musim panas itu akan sangat panas, dan musim dingin itu mereka itu bahkan akan kesulitan untuk bertransportasi atau melakukan kegiatan. Maka mengapa kok mereka ini tepat waktu? Mengapa mereka sangat berhati-hati dan penuh kesungguhan mengerjakan pekerjaan mereka? Nggak kayak orang Indonesia yang tarsok atau gimana nanti akan kita lakukan? Oh iya, kita coba ya, insya Allah, tapi ternyata nggak datang kayak begitu. Nah, hal seperti ini loh, yuk kita syukuri gitu loh, bahwa kita ini hidup di surga. Kita ini hidup di lingkungan yang sangat-sangat memberikan kehidupan kepada diri kita. Maka dari itu, kita hindari kita melakukan hal-hal yang angkara seperti orang-orang di tempat lain ini tadi. Kita harus jadi penyeimbang saudara-saudara kita yang kurang beruntung di 4 musim ini tadi. Tapi kalau kita bilang kurang beruntung, kenapa mereka lebih maju ya? Tapi karena itu tadi, kalau kita boleh lihat bahwa selama ini terjadi karena manusia kurang mensyukuri apapun yang diberikan oleh Ilahi. Maka ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Ayo kita syukuri apapun yang kita miliki. Kita lihat apapun yang kita dapatkan. Dan harapannya jangan sampai nanti akhirnya alam
yang akan melakukan tugasnya dengan menghilangkan kita.